Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan memulai setelah libur Lebaran kita berhenti dan kemarin ada tryout dan diberikan kesempatan bagi teman-teman untuk mulai belajar. Dan kita ketahui tanggal 4 Juni kita akan memulai untuk pretest atau tryout ya, ada yang tryout. Nanti sebenarnya setelah 2 minggu kemudian baru kita tahu hasilnya dan nanti hasilnya lah yang itu akan digunakan oleh kita untuk menilai berapa apakah Bapak Ibu layak untuk lulus di tahun sekarang atau bagaimana. Nanti kita lihat dari hasil tryout. Tryout ini bukan tryout saya, tryout IPNI ya, IPNI. Jadi satu peringatan dari saya. Jangan pernah menghafalkan soal, tapi lakukan bagaimana cara menganalisis soal. Ya, itu yang penting. Karena soal itu tidak akan keluar. Saya sudah pernah mengatakan bahwa pada saat saya menjadi reviewer nasional aja tahun 2018, reviewer nasional setelah ada tahun gabung dari tahun 2013, gabung sebagai reviewer nasional. Uh, Soal itu sudah banyak banget, puluhan ribu soal ya, puluhan ribu ya, ribu soal. Jadi tolong jangan membaca atau jangan menghafal soal. Kemudian yang selanjutnya, materi kunci tolong dipahami. Materi kunci tolong dipahami. Jadi teman-teman bisa membaca itu dengan baik. Ya, materi kunci tolong dipahami. Ya, jadi teman-teman tidak salah dalam membaca soal karena panduannya yang nggak akan jauh di materi kunci. Dan target-target daftar cilik jangan lupa juga di bagi yang baru nanti saya tunjukin materi kuncinya yang di mana karena di grup Galuh saya beberapa teman yang karena saya sebenarnya tidak membuka untuk umum grup bimbel ini hanya untuk Galuh saja tapi ada beberapa anak mahasiswa saya yang di ikut ikut tadi bukan masuk Galuh tapi ikut gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Eh, dalam menganalisis soal, saya ulangi lagi, teman-teman, dalam menentukan soal, saya ulangi karena walaupun ada yang kemarin tryout, ada yang sampai 178 ya, 78, hampir 180 lah gitu ya. Tapi ada juga yang kurang dari 90. Kalau bagi teman-teman yang sudah di atas 150 ya, biarilah. Anggaplah teman-teman mendengarkan ngederes. Ngederes itu apa ya? Mengulang gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang masih di bawah 900 itu tolong dipahami, ini adalah badan soal. Badan soal itu terdiri dari beberapa dan yang salah ada 3 bagian dari badan soal. Yang pertama adalah kasusnya, ya kasus sampai sini sebenarnya. Nah, tapi kan saya sulit nih. Berarti pakai ini aja nih. Kasus dari mulai sini sampai ke sini. Kemudian ini adalah pertanyaan, probability, dan di sini adalah option. Di hukum itu ada 5 jawaban, dan Anda kalau baca dari sini dulu, apa tindakan? Tindakan prioritas. Kalau tindakan prioritas, maka harus mengacu kepada keperawatan dulu. Kemudian tindakan ini mengacu kepada keluhan, ya keluhan. Di sini adalah keluhannya adalah perih lambung, berarti keluhannya terkait dengan nutrisi, ya terkait nutrisi dengan terkait dengan masalah ini.
Karena keluhannya adalah perih lambung, maka tindakannya tentunya adalah apa jawabannya teman-teman kira-kira. Jadi masalahnya kan tadi masalahnya pernapasan, nutrisi, kemudian tindakannya bertindakan tindakan perawatan. Jadi jawabannya apa teman-teman kira-kira? Silakan jawabannya apa? Apa? Di ini aja ditulis aja supaya nggak ramai ya. Ditulis. Karena nanti ini ada rekaman bagi teman-teman yang tidak ikut rekamannya ada nanti saya siapin. Jawabannya berarti ini ada yang A, ada yang B, ya, ya. Nah, ada yang A, ada yang B. Nah, jawabannya berarti karena di sini adalah sakit ya, sakit. Maka tetap walaupun dia skalanya 3, tapi kan sakit tetap. Jadi jawabannya bukan karena masalahnya nutrisi, ingat, ingat ya, masalahnya nutrisi. Data yang banyak adalah nutrisi. Makanya cari jawaban yang sesuai dengan nutrisi. Maka bukan ini. Kalau ini kan pernapasan. Ah, itu. Berarti yang ini jawabannya. Karena yang ini adalah untuk pernapasan. Ya, untuk pernapasan. Jadi begitu ya cara menjawabnya. Itu lebih mudah. Jadi jawabannya adalah B. Nah, begitu. Begitu cara menjawabnya supaya tidak salah. Soal apapun kunci jawabnya seperti itu, bukan jadi itu kuncinya, bukan menghafal soal, tapi kita menghafal bagaimana cara apa ya, cara menjawab soal. Nah, ini jawabannya seperti itu. Nah, karena langsung nggak ya, kita nomor 2 nih, nomor 2. Silakan dibaca teman-teman. Seharusnya teman-teman sudah mengerjakan ini. Seharusnya teman-teman sudah mengerjakan ini. Nah, seorang laki-laki berusia 32 tahun dengan keluhan sesak napas. Berarti ini keluhannya nih. Ambil ini nih. Keluhan sesak napas. Dan tindakan yang dicari adalah tindakan prioritas. Ingat kalau ada lab, ini ada lab nih. Gunakan lab itu sebagai data penunjang. Berarti saturasi oksigen 90 itu normalnya harus lebih dari 94, ya, harus lebih dari 94. Maka ini harus menjadi masalah. Berarti masalah udah jelas keluhan sesak napas, oksigennya segini, maka berarti kita analisisnya tinggal tetap saja prioritas yang diberikan, prioritas mengacu ke keluhannya ini, jadi prioritas mengacu kepada keluhannya itu tuh di sini. Nah, sesak napas karena perawat itu respon pasien, respon ya, perawat itu respon pasien. Sehingga kalau misalnya responnya adalah sesak napas, kita tidak usah mikirin betul di sini ada IMT 15. Tapi kan yang prioritas adalah sebelum makan napas dulu. Kita masih bisa bertahan nggak 3 hari nggak makan. Tapi kalau nggak napas kita bisa ber-AB. Jadi jawabannya adalah tindakan prioritas. Maka jawabannya adalah ini. Sesuaikan. Perhatikan di sini. Ini di sini napas. Di sini napas. Di sini juga napasnya panjang, banyak. Retraksi dinding dada itu sudah jelas. Pola napas. Maka karena banyak napas, maka cari yang napas. Yang napas itu mana? Oke, ini setengah duduk. Tapi lihat di sini ada opsi. Kurang 90, berarti tidak cukup dengan setengah duduk. Ini prioritasnya. Memberikan O2 sesuai dengan kebutuhan. Begitu cara menganalisisnya teman-teman supaya kita mudah dalam menganalisis sebuah soal. Kita saya nyari yang besar gimana ya? Lanjut. Oke, bisa pakai ini. Oke. Begitu teman-teman, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami sampai sini bisa ya dipahami. Ya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa kita lanjutkan. Nah, barusan. Oke. Perhatikan di sini, yang ditanyakan adalah masalah perawatan utama. Perawatan utama, masalah. Oke, kita di sini coba perhatikan. Di sini keluhannya udah nyeri.
Kalau keluhan nyeri, maka kita akan mengangkat nyeri bila skala nyeri 6. Ini terpenuhi. Artinya, ini sudah pasti jawabannya itu nyeri masalahnya. Skala 6, nyeri, perawatan utama, di sini nyeri. Jadi jawabannya pasti ini. Mudah-mudahan clear ya. Jadi kita tidak usah lagi lihat misalkan ini nyeri banyak banget, ini nyeri. Ini juga tentang nyeri, tampak menangis nyeri, tidak bisa tidur, oke, ada gangguan pola tidur. Tapi juga di sini juga ada mana? Nah, ya seperti itu ya. Jawabannya seperti itu. Jadi jawabannya adalah nyeri. Gampangnya seperti itu, teman-teman, dalam menjawab soal. Gampang banget. Oke, sekarang kita masuk nomor ini. Perhatikan di sini adalah masalah etik. Masalah etik, nggak usah dibaca dulu ke bawahnya. Tapi di sini pasien mau dipasang menolak, pasien dan keluarga menolak. Berarti kalau menolak itu sudah masuk ke otonomi hak pasien. Jadi ini sudah jelas, ini jawabannya otonomi. Tidak usah. Jadi etik, misalnya. Tapi kalau misalnya gimana coach kalau misalnya soalnya seperti ini, saya cek dihapuslah. Misalnya di sini autonomi versus beneficient, misalkan ini versus autonomi, di sini versus autonomi misalnya, di sini versus beneficient, ini salah saja versus TRSG ya. Kalau seperti ini, ingat sudut pandang pasien, ini mata siapa ya? Ini mata. Ini mata. Nah, mata siapa? Matanya Siti. Nah, jadi sudut pandang pasien, PT pasien versus sudut pandang perawat. Nurse atau katakanlah supaya enggak ini nurse. Nah, jadi gitu. Dari sudut pandang kalau dilihat seperti ini adalah menolak adalah otonomi. Sudah jelas otonomi. Kalau menurut sudut pandang perawat bahwa pemasangan water drainase adalah menguntungkan bagi pasien, maka adalah otonomi versus beneficient. Bukan beneficient versus otonomi, bukan, tapi pasien dulu baru nurse dulu ya. Itu ya cara ininya. Cara membacanya seperti itu. Kalau ada soal, ada versus seperti itu. Jadi jawabannya ini adalah A. Jawabannya. Supaya nyaman bawahin aja. Nah, ini juga nih maternitas. Seorang perempuan berusia 22 tahun dengan G2P0A1, usia kehamilan 37 minggu, mengatakan keluar cairan banyak dari jalan lahir. Namanya prioritas ya di sini. Intervensi prioritas. DJJ, ini DJJ normal enggak DJJ-nya? Sudah berkurang. Nah, pokoknya logikanya kalau misalnya di sini yang keluar apa? Keluar cairan. Ini berkurang. Untuk menambah, kalau cairan kurang, ini DJJ-nya bisa naik. Pasiennya bisa distress ya, distress. Nah, bayinya bisa distress kalau kurang cairan. Maka harus diberikan cairan. Jadi kalau ada ember bocor, misalnya ember ini bocor, maka tambah supaya ini terganti. Ya, seperti itu. Konsepnya seperti itu. Di mana-mana logikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kurang cairan, di sini cairannya turun, maka tambah cairan. Makanya di sini bagaimana cara memberikan, nggak mungkin kan diberikan oksitosin. Jawabannya adalah ini. Pemasangan input, guyur. Ya.
supaya cairan dari ibunya itu tidak kurang. Oke, itu nomor 5. Nomor 6, silakan nomor 6. Silakan dibaca nomor 6. Bacanya usahakan mulai dari sini. Bacanya usahakan walaupun Anda sudah menjawab, baca ulang dari sini untuk membiasakan diri. Kenapa harus dari sini dulu? Karena kalau Anda membaca dari sini, pas di sininya dicari masalah, balik lagi ke sini. Mending kalau ditanyanya tidak sesuai, Anda masih ingat daripada saat Anda dari sini bawa ke sini, Anda masih ingat. Mending. Tapi kalau misalnya Anda langsung dari sini, dilihat dari tindakan di luar ekspektasi Anda, prasangka Anda, maka Anda 2 kali nih baca soal di sini. Ini buang waktu. Makanya dari sini dulu, baru ke sini, baru ke sini. Jadi dari sini dulu, dari apakah, kemudian ke soal, baru ke sini. Jadi di sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, pembacaan soalnya seperti itu. Biasakan seperti itu supaya tidak kekurangan waktu. Kalau kelebihan, nggak apa-apa sih kelebihan. Ya, kelebihan nggak apa-apa. Teman siswa saya ada yang hanya ngerjakan itu 90 menit kok. 90 menit. Diukom loh ya. Benarnya itu dia benar 153. 90 menit benar 153. Bisa kalau dia bisa. Nah, ingat ya, mengerjakan seperti itu. Baik, kita coba lihat jawabannya apa. Jawabannya. Penyakit dalam keluhan luka, berarti luka nih. Keluhannya tuh luka. Luka, ya. Kalau orang yang lagi kepepet, tindakannya kan keluhan perawatan utama. Ini luka. Dan berarti cari yang berhubungan dengan luka. Nah, ini cara cepatnya seperti itu. Jadi banyak kerjakan tidak lebih dari 1 menit, nggak boleh lebih dari 1 menit. Itu caranya seperti itu supaya tidak lupa. Ya, seperti itu, teman-teman. Cara cepatnya seperti itu supaya mudah dalam membaca, soal mudah, kita tidak tegang. Pokoknya baca dulu ininya, keluhannya apa, kemudian sesuaikan. Itu saja. Kalau tidak paham, cari data terbanyak. Gampangnya gini, data terbanyak itu maksudnya begini. Si ini didukung oleh berapa data? Ini pemeriksaan GDS. Mana GDS? Paling kerekat dingin ya GDS. Untuk GDS ya. GDS. Kemudian perawatan luka, datanya berapa? Ini perawatan luka, kunjung sembuh, pengkajian luka lagi, berwarna kuning, basah menggunakan bau khas. Nah, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Katakanlah ini 5. Ini 2 lah dengan yang pusing. Ini 5. Kompres hangat. Datanya untuk yang mana? Luka, boleh nggak kompres hangat? Katakanlah 0 ya. Insulin, bolus insulin. Oke lah, kering pusing, keringat dingin. 2 lah. Kemudian ajarkan teknik relaksasi, nyeri. Mana pusing biasa. Pusing, oke 1. Yang paling banyak yang mana? Yang ini paling banyak. Jadi kalau Anda pusing yang tadi ada juga.
cari yang paling banyak data. Si A, ini, si B ini didukung oleh berapa data. Itu gampangnya seperti itu, teman-teman. Jadi ini jawabannya adalah B. Gitu, cara mudahnya seperti itu. Ya. Nomor 7, silakan. Nomor 7. Nomor 7. Oke. Nomor 7. Ayo yang lain yang belum jawab, jawab aja. Salah sih bodo amat, salah juga. Tolong di sini aja lagi belajar kita. Ini apa? Perawatan utama. Perawatan utama yang dicari. Luka kaki kiri tidak kunjung sembuh. Ya, kemudian masalah keperawatan utamanya tidak kunjung sembuh. Ya, karena namanya luka, ya ini luka loh. Luka ini berarti di sini integritas kulit. Ya. Tapi juga tar dulu katanya, coach. Ini kan pasiennya cemas. Nih, pasiennya cemas. Kalau dari luka memang ke sini. Tapi ini pasiennya cemas, coach. Coba perhatikan lagi ini soal ini. Saya ulangi. Kalau kita luka, pasti gini kan otomatisnya. Ini keperawatan utama. Coba perhatikan. Sekalian lagi nanti kalau misalnya ada salah, saya akan revisi ini soalnya. Laki-laki berusia 60 tahun dengan luka pada kaki kiri yang tidak kunjung sembuh, pasien mengatakan takut amputasi tanpa cuma gelisah. Oke, kalau berdasarkan data terbanyak, memang dia adalah ada luka pada kaki, ya, luka pada kaki. Tetapi yang ditanyakan adalah data terbanyak menunjukkan cemas yang banyak. Cemas yang banyak. Maka berdasarkan data terbanyak, jadi kan saya bilang kemarin 90% keluhan utama itu, keluhan pertama itu menjadi masalah utama. Berarti kan ada 10% nih. 10% nih yang di luar kendali. Ya, di luar kendali. Jadi jawabannya bukan kerusakan integritas kulit karena dari data terbanyak. Keluhan yang sekarang dia keluhkan apa? Dia takut. Ini takut, keluhannya dia takut. Bukan mengeluh tentang luka. Jadi jawabannya, tapi di sini kan dia takut dia amputasi padahal pasien tidak direncanakan. Artinya dia kurang pengetahuan sih sebenarnya. Bukan kecemasan. Iya, karena iya. artinya dia Iya. tidak paham apa tindakan selanjutnya. Yang salah siapa? Discharge planning yang salah atau penjelasan pada awal masuk. Jadi jawabannya bisa ini 2, ya benar. Jadi bukan Ya, sip. Begitu cara menganalisisnya. Jadi ingat
kalau kita itu masuk ke respon. Jadi karena di sini datanya responnya adalah bukan ke kakinya yang dipermasalahkan oleh dia, tapi dia takut di amputasinya. Begitu? Nomor 7. Nomor 8, silakan. Sudah terjawab ya barusan yang bertanya bahwa itu karena harusnya pasien tahu ya. Mau diapain, mau digawain. Dia harus tahu akan dirinya sendiri ya. Ya, sebentar. Silakan nomor 8. Nomor 8, teman-teman. 8B, ada yang C. Seorang laki-laki, mana deh? Oh, ini. Seorang laki-laki usia 55 tahun dirawat karena penyakit dalam dan keluhan luka bagian kaki, sebagian luka 15 cm, dan nampak demam, penurunan berat badan 8 kilo 1 minggu. Dari berapa? Nah, mengeluh, mual muntah. Apakah frekuensi napas 23? Kemudian, apakah masalah perawatan utama? Nutrisi kita tidak tahu. Kita tidak tahu ini 8 kilo dari berapa. Mungkin lagi diet mungkin dia. Tetap bahwa keluhan, kita mengacu pada keluhan, ada luka, penurunan berat badan, mengeluh, muntah. Tetap ada GDS juga. GDS hanya untuk menentukan bahwa pasiennya itu DM. Ya. Hipertermi tidak, karena 38,2 berarti jawabannya ini. Ini jawabannya. Sudah hipertermi ya, karena 38,2. Hipertermi itu 38,5 baru dikatakan hipertermi. Ya. Oke. Nomor 9. Nomor 9, silakan. Nomor 9. Oke. 46. Oke, kita lihat apakah masalah keperawatan utamanya. Di sini masalah keperawatan utama, dan di sini masalahnya sesak napas. Oke, piting udim, mual muntah, tekanan darah 10/960, kemudian nadinya 98, napasnya dimana cepat.
napas ya, X-ray, ya, kardiomegali. Berarti apa yang dilakukan? Nah, kita gambar deh dulu. Nah, ini mid clavicula. Ini jantung ya, jantung siapa saya nggak tahu lah. Jantung. Normalnya, saya kasih warna hijau deh. Ini normalnya ini mid clavicula, ini mid sterni, ya tadi lupa. Ini mid sterni, ini mid clavicula. Normalnya di sini. Nah, ini interkosta kelima ya, interkosta kelima normalnya. Nah, ada yang namanya PMI, point maximum impulse, PMI, point maximum impulse di sini, di daerah sini, ya. Jadi kalau Anda lihat jantung biasanya ada denyutan itu yang 1 cm itu denyut. Nah, kemudian dari point maximum impulse ini, kalau misalnya ditemukan kardiomegali, ini CTR, adanya namanya CTR atau CTR. CTR itu perbandingan ya, perbandingan jumlah dari sini tambah dari sini ya, jumlah jantung dibandingkan dengan dari sini ke sini. Itu namanya kardio-toraka rasio. Jadi perbandingan antara rasio torak dengan kardio. Jadi perbandingan antara torak, rasio torak dengan kardio. Nah, dari perbandingan tersebut itu tidak boleh lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Ya, tidak boleh lebih 50%. Nah, tidak lebih dari 50% artinya bahwa kalau namanya kardiomegali itu pasti lebih dari 50%. Sehingga kalau kenapa? Jadi ke sini jantungnya misalnya membesar jadi seperti itu. Nah, jantung yang membesar ini akibat dari pemenuhan kebutuhan cardiac output. Ingin memenuhi kebutuhan cardiac output. Kalau lihat dari sini, maka ini namanya, kalau dulu namanya adalah DC kiri. Dari kiri. Ya, kiri. Atau dekompensasio cordis kiri. Ada sesak napas di sini. Ya. Ada sesak napas. Maka kalau demikian, karena Anda kardiomegali, di sini ada penggunaan X-ray, maka jawabannya adalah masalah keperawatan utamanya apa? Nadinya tinggi, napasnya cepat, berarti dia untuk memenuhi, kita tahu CO, cardiac output sama dengan heart rate kali stroke volume, SI. Nah, walaupun ternyata cardiac output tidak terpenuhi, walaupun heart rate naik, ya, kemudian SP-nya pasti stroke volume itu pasti naik, tidak memenuhi kebutuhan dia, mungkin gemuk dianya, atau mungkin bagaimana ada masalah lain. Makanya dia mengalami gangguan CO itu cardiac output, makanya dia mengalami penurunan ini. Ya. Karena di sini ada udin dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah gangguan penurunan curah jantung cardiac output. Ya, itu ya jawabannya. Dia nomor 10, silakan. Nomor 10. Silakan nomor 10. Ayo, nomor 10.
Nomor 10. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat dan keluar batuk darah di rumah. Batuk darahnya di rumah loh ya. Tidak sedang batuk darah. Batuk darah di rumahnya penjelasannya. Mengatakan warna segar. Ya. Kalau beda ya, yang warna segar artinya dari saluran bernapas. Kalau dari pencernaan bisa kehitaman. Tidak ada sisa makanan, udah jelas dijelaskan ya. Kondisi umum, wajah telapak pucat, konjungtivitis, anemis, dan lain sebagainya. Apa intervensi kekurangan prioritas? Batuk darah. Gitu. Observasi terjadinya sumbatan jalan napas, napasnya normal ya. Monitor tanda perdarahan, dulu suction, apa yang harus disuction? Di sini tidak ada. Buik, ini kan berbicara tadi, ya, jadi tidak juga observasi jalan napas, tidak masalah jalan napas. Kemudian batuk efektif, mati pasien disuruh batuk efektif, ya mati pasien. Kemudian persiapan transfusi darah untuk apa? Lalu darah segar itu HB-nya seberapa? HB-nya berapa? Jadi sini. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, kita menghitung. HB-nya adalah 5. BB-nya 60. Silakan berapa darah WH whole blood yang diperlukan. Ya, silakan dihitung. HB-nya 5, BB-nya 60, berapa whole blood-nya berapa? Oke, kita lihat. Oh, belum ada yang ngitung, tapi pikir ada yang ngitung. Ayo dihitung. Saya perbaiki dulu deh, soalnya. Acak-acakan. HB-nya 5, kemudian BB-nya berapa barusan? 50 ya? 50 kilogram. Berapa whole blood? WB. Nah. Rumus. 6 kali delta HB dikali BB. Nah. Delta HB sama dengan HB yang diinginkan, HB ideal ya, HB ideal dikurangi HB sekarang, HBS sekarang. Jadi kalau HB idealnya adalah 10, maka dikurangi 5, maka delta HB adalah 5. Jadi masukkan ke rumus ini, berarti 6 kali 5 kali BB-nya 5. Berarti 30 kali 5. 20 ya BB-nya. 30 kali 50 berarti 1.500 ml. Ya, hitungnya seperti itu, teman-teman. Karena tanggung hitung. Nah, 1.500 karena belum dapat karena dia belum dapat darah, akan diganti oleh 3 kali cairan koloid, kristaloid, sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena kalau kristaloid banyak yang bocor ke luar vaskuler, ya.
3 kali. Berarti jumlah cairannya adalah 4.500. 4.500 dengan faktor tetesnya 20, berapa tetes per menit untuk 8 jam? 20 jam. 24 jam. Untuk 24 jam. Itunya ke sana. Ya, hitungnya ke sana ya. Silakan dihitung berapa tetes per menit untuk 24 jam. Faktor tetesnya ya. 24 jam. Silakan. Itu ada yang sudah belum? 21 tetes per menit. Mari kita hitung. Mari kita hitung. 4.500 dibagi 500 kali 7 kali 1. 24 jam kan? Berarti ini 4.500, 45 dibagi 5. 4,45 dibagi 5 berapa? 9. 9 kali 7. 9 kali 7 itu 63. 63. Ya. Jadi 60 tetes. Begitu teman-teman. Dan saya harapkan teman-teman sebenarnya ini pengalaman saya lah ya, pengalaman saya. Infus itu jangan dianggap sepele ya teman-teman. Nah, saya punya pengalaman, saya sendiri pernah masuk Sadikin RSHS ya. Pernah DBD, anak saya juga mungkin pernah DSS juga. Itu kita ada yang, nah kalau saya nggak masalah, tapi anak saya yang jadi masalah, ketelodoran infusnya yang astes, asal netes itu. Nggak boleh. Kita harus hitung kebutuhannya berapa, kita sudah diberikan hitung-hitungannya, cara menghitung infusan kebutuhan cairan sudah diberikan, dan sampai memberikan cairan asal netes, tapi kita lihat kebutuhan pasien. Ya, kebutuhan pasien. Anda harus sudah bisa balance cairan dan lain sebagainya. Harus sudah bisa. Dampaknya besar sekali bagi kita, pasien itu besar sekali. Ya, teman-teman, begitu. Sampai di sini. Besok kita lanjutkan. Besok. Mudah-mudahan kita lanjutkan. Ini adalah bagaimana cara menentukan jawaban. Seperti itu, besok kita lanjutkan. Tetap di mana? Di Telegram. Di sini masih 39 orang. Artinya dari 100 hanya 34 orang. Ini hanya berapa persennya? 25%-nya yang itu. Gak apa-apa lah. Sampai di sini dulu malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.